You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kembali hari ini kami bersyukur karena cinta kasih dan anugerah Tuhan boleh Kau nyatakan kepada kami. Bersama-sama kami kembali akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita sama-sama boleh belajar kembali. Hari ini Abang tidak akan banyak membagikan firman-Nya. Maksudnya begini, karena saya yakin kalian sudah tahu pentingnya kita memberitakan Injil. Itu bagian dari perintah Tuhan kepada umat-Nya. Tetapi nanti kita akan lebih banyak belajar bagaimana, how to-nya. Bagaimana untuk memberitakan Injil melalui keberadaan dan hidup kita. Ya. Nah, saya boleh tahu dulu nggak? Saya boleh survei sebentar. Ya, survei sebentar. Ini survei tertutup. Karena itu tutup mata. Semua tutup mata ya. Yang buka mata, awas. Oke. Tutup mata. Angkat tangan kanan ke atas tinggi. Tangannya dikepal, genggam tangannya dikepal ya. Siapa yang, semua tutup mata dulu nih. Kalau mau tutup mata kamu gak fair ya. Tutup mata dulu. Gak ada yang lihat kiri kanan. Saya cuma mau survei begini. Siapa yang bilang penginjilan itu, kalau kamu bilang mudah, angkat jari telunjuk. Kalau kamu bilang sulit, tutup tanganmu, tetap aja. Siapa yang bilang penginjilan itu mudah? Oke. Siapa yang mengatakan, nah ini ya, kalau kalian menganggap ya jawabannya iya, acungkan jari telunjukmu lagi. Siapa yang sudah pernah melakukan penginjilan pribadi kepada teman? Oke, tangan diturunkan, mata dibuka ya. Jangan tutup terus gitu ya. Oke. Saya nggak usah bahas hasilnya ya. Tapi nampaknya memang kita butuh training hari ini. Ya, karena memang bukan itu nggak mudah teman-teman ya. Kenapa saya katakan nggak mudah? Karena itu melibatkan seluruh keberadaan hidup kita. Seringkali yang jadi masalah di dalam kita memberitakan Injil adalah kita sendiri tidak siap melakukannya. Nanti kita akan coba bahas beberapa struggle-nya, tapi saya mau mulai dulu. Hari ini saya akan bicara lebih fokus kepada penginjilan persahabatan, friendship evangelism. Kenapa abang pilih friendship evangelism? Karena bagi saya ini menarik untuk kita pikirkan bersama penginjilan yang di dalam rentang waktu yang lebih panjang. Ya, di dalam rentang waktu yang lebih panjang. Kenapa? Beberapa model penginjilan itu model hit and run. Maksudnya gini, pokoknya berita ini kita nggak kenal dia siapa, langsung beritain lalu kita pergi.
Ada beberapa metode-metode yang diperkenalkan di dalam penginjilan. Itu metodenya mostly gitu ya, itu hit and run. Dan saya katakan bukannya itu totally wrong, tidak juga. Ada orang-orang yang mungkin melalui caranya Tuhan, itu yang di dalam penginjilan disebut short approach. Kamu nggak kenal dia, duduk sama-sama di angkot, lalu kemudian nanya sama dia, mau percaya Yesus nggak? Kalau nggak percaya, mati masuk neraka loh. Nah itu bisa shock buat kamu, shock buat dia, dan kamu kena shock dari dia. Bisa begitu juga. Nah, banyak kali penginjilan yang diperkenalkan metode-metodenya itu hit and run. Kenal juga kagak, gak peduli dia siapa, pokoknya harus sampaikan berita Injil, karena now or never. Mana tahu dia turun atau dia mati. Ini kesempatan terakhir saya. Tetapi beberapa metode shock and run, hit and run ini, saya lihat seringkali dasari kepada pemahaman teologia yang kurang tepat. Seolah-olah sayalah yang menentukan keselamatan dia. Kita memahami keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan Allah membawa orang kepada keselamatan dengan berbagai macam cara. Nah, karena itu saya ingin memberikan pemahaman tentang friendship evangelism hari ini, supaya kalian bisa melihat bahwa kehadiranmu setiap hari bersama teman-temanmu di sekolah, bersama keluargamu di rumah, itu menjadi kesempatan kamu bisa memberitakan kabar baik. Mungkin kalau kita pakai kata Injil, banyak orang yang langsung alergi, dia lakukan penginjilan. Kita bicara memberitakan kabar baik, menceritakan kabar baik. Kita men-sharingkan kehidupan yang diubahkan oleh kabar baik itu. Sehingga ini bukan sekedar metode, tapi saya ingin mengajak kita melihat ini adalah bagian dari hidup kita. Paulus dalam Alkitab beberapa kali mengatakan apa yang Timotius harus pegang, apa yang Timotius harus teruskan. Coba kita lihat sebentar 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Perhatikan ayat 13 dan 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14. Perhatikan yang Paulus katakan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Perhatikan Paulus men-sharingkan kepada Timotius untuk melanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Ajaran yang benar. Tapi yang menarik adalah ajaran yang benar itu telah terlebih dahulu mengubah hidup Paulus. Sampai dia bisa ngomong begini. Coba lihat ayat 13 tuh. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Injil itu bukan terpisah dengan hidup. Kalau ini Injil, ini kabar baik, ini hidup saya. Bagi Paulus, Injil dan hidupnya bukan dua hal yang terpisah. Saya sedang memberitakan Injil, tetapi hidup Paulus sendiri itulah yang sudah diubahkan oleh Injil itu menjadi hidup yang dia bagikan. Ini bukan objek untuk dibagikan. Penginjilan bicara kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang menjadi berita yang hidup yang orang lain lihat dan dengar. Karena itu kalau kita perhatikan, coba lihat pasal 2 ayat 2 ya. Ini ayat yang seringkali kita pakai kalau kelompok kecil gitu ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan ke Timotius. 1, 2, ya. Lihat ya. Yang dia minta Timotius teruskan sampaikan adalah Injil yang menyatu dengan hidupnya. Karena itu apa yang telah engkau lihat daripadaku. Di depan banyak saksi. Paulus tidak
dia hidupnya itu terbuka. Apa yang kau lihat daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Seringkali kita berpandangan penginjilan adalah sebuah proses di mana saya menyampaikan berita Injil. Tetapi saya mau mulai dengan mengingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang menyatu dengan hidup kita. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam berita Injil itu akan dibuktikan melalui hidupmu. Hidupmu lah kitab terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Ada kalimat yang mengatakan begini, mungkin engkau adalah satu-satunya Injil yang bisa dilihat oleh orang lain. Melalui apa? Kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan juga kemudian berlindung di balik, kalau begitu yang penting saya tidak usah beritakan Injil, yang penting hidup benar. Dalam Alkitab, Injil itu berita, good news. Sehingga ada kata, ada perbuatan, dan itu menyatu. Memang ada yang berkata kepada saya, tapi itu Bang ya, kadang-kadang ada kalimat yang bilang begini, your life speaks louder than your words. Betul. Kita mau ngomong Yesus di rumah, bangun pagi aja nggak nolong papa mama, kadang-kadang juga susah ya. Ngomong Yesus, rajin saat teduh, kamar nggak pernah diberesin. Kadang-kadang memang sulitnya itu bukan hal yang menyatu. Seringkali kayaknya teorinya tahu, memberitakan Injil luar biasa. Tapi hari ini waktu bicara friendship evangelism, kita akan hidup bersama, berdampingan, berjalan bersama sahabat-sahabat kita, di mana kita tulus bersahabat dengan dia, tapi juga kita mau menyatakan hidup yang diubahkan oleh Injil, tapi juga kita bisa membagikan berita Injil itu. Jadi saya pikir dua hal ini menyatu, kata dan perbuatan. Penginjilan bukan hanya perbuatannya saja. Kemarin teman saya Bang gak punya duit, saya pinjemin uang sama dia supaya dia bisa makan. Wah saya udah penginjilan sama dia. Baru pinjemin duit. Itu perbuatan baik begitu ya. Injil itu kabar, berita. Jadi kalau misalnya orang nanya sama kita gitu ya, atau kita memberitakan Injil. Injil itu artinya apa? Kabar baik. Terus kita bilang sama dia, ada kabar baik loh. Gila loh kabar itu. Baik banget kabar itu. Hebat. Kabar itu baik banget. Kabar baik itu kabarnya baik banget. Orang goblok juga akan nanya. Tanyanya apa? Kabarnya apa? Jadi kalau kalian mengerti, kita harus beritakan Injil. Injil itu kabar baik. Apa kabar baik? Kalau saya bilang semua anak-anak dapat lulus di kampus yang dia mau, itu kabar baik bukan? Kalau memang pas sudah berharap-harap begitu ya, nggak usah ujian, semua lulus di kampus yang dia mau, asal nunjuk masuk, kabar baik itu kan ya? Nah pertanyaannya gini, kita bicara kabar baiknya apa? Apa yang dibawa dengan kabar itu? Jadi saya mulai dengan mengingatkan kalian, penginjilan itu bukan menyampaikan sebuah objek, tapi itu adalah sesuatu yang melekat dengan keseluruhan hidup. Itu bukan hanya perbuatan, tapi kata-kata. Bukan hanya kata-kata, tapi juga perbuatan. Karena itu, hari ini kita belajar melihat bersama, kalau kita bicara friendship evangelism, orang akan punya kesempatan melihat hidup kita lebih panjang daripada yang kita ketemu langsung PI, lalu pulang. Gak pernah ketemu dia lagi seumur hidup. Saya waktu awal-awal bertobat itu, Tuhan kasih beban besar juga untuk penginjilannya. Langsung muncul beban saya paling pertama bagi keluarga saya. Saya bertobat kelas 1 SMA. Dalam satu camp, sebenarnya itu camp pembimbing rohani junior. Di tempat saya dulu, di sekolah saya, kami beberapa orang yang dilihat baik-baik. Jadi saya cukup bisa menipu kakak-kakak senior itu ya. Saya kelihatan baik, saya diikutin. Camp pembimbing, calon pembimbing siswa. Di CPS lah kira-kira waktu itu ya, kita dibikin camp tuh. Saya masih ingat, tapi unik juga, saya masih kelas 1 mau naik kelas 2. Dan apa yang dilakukan waktu itu, ya kami dilihat ini ya, ini bagus-bagus anaknya. Lalu di camp itu saya ingat ada satu pembicara dalam KKR, malam itu dia, ya itulah ya kalau cara Tuhan pakai dia buat saya. Dia bilang, di sini
Ada yang udah siap melayani Tuhan. Kita semua ikut camp ini udah siap melayani Tuhan. Tapi ada yang belum terima Tuhan kayaknya. Gue kalian berasa juga tuh. Terus kemudian dia mulai cerita begitu ya, bahwa engkau tidak punya berita yang dibagikan kalau kau tidak pernah ketemu dengan Yesus yang akan kau bagikan itu. Apa berita? Apa Injil yang kau alami? Itu jadi 6 bulan sebelumnya saya ikut retret siswa baru kelas 1 ya. Itu retretnya kira-kira bulan Agustus gitu ya. Tapi di retret itu saya mah biasa aja, saya malah ketawain teman saya. Saya lihat teman saya nangis-nangis waktu tantangan siapa mau terima Yesus, ingus meleleh-leleh banget sih. Gitu ya, ngelihat teman saya nangis embel-embel gitu ya. Saya geli aja lihatnya. 6 bulan berikutnya gue yang begitu. Saya ingat Februari tahun 90. Kalian udah lahir belum? Kalau kamu udah pacaran belum? Februari 90 saya terima Yesus pertama kali dalam hidup, lalu mengalami banyak perubahan. Sehingga beberapa yang muncul, pertama adalah beban untuk keluarga saya, dan yang kedua bagi sahabat-sahabat saya. Saya punya beberapa teman yang saya rindukan banget. Mereka juga kenal Tuhan. Memang gak gampang, apalagi mereka tahu hidup saya yang lama. Saya sejak SMP itu saya ketua OSIS. Lalu selain ketua OSIS, pas kelas 3 SMP itu kan gak jadi ketua OSIS lagi. Saya ya terkenalnya memang saya ngurusin kerohanian Kristen. Teman baik saya itu ketua kerohanian Islam. Tapi nakal barengnya kami adalah tuker-tukeran film porno. Jadi ketua Rohkris bersatu dengan pornografi, saling minjemin ya. Teman saya sih nggak punya, jadi saya lebih banyak yang minjemin ya. Nah kemudian dia lulus ke ITB. Kami pisah. Satu SMA saya kenal Yesus. Dan waktu itu dia kirim surat dari ITB. Zaman itu kan belum ada email-emailan ya. Dia kirim surat, saya ingat banget. Lex, kirim dong video pornonya ke Bandung. Saya udah terima Yesus waktu itu. Saya balas suratnya, sorry Iwan, namanya Harwan, udah beda. Ada hal yang terjadi yang membawa perubahan. Saya memang belum langsung bisa bersaksi, oh Tuhan Yesus segala macam. Tapi hari itu saya harus katakan, saya nggak bisa lagi hidup seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya saya juga punya rinduan gimana ya supaya teman saya ini kenal Tuhan. Dan saya seringkali surat-suratan sama dia. Memang ya saya cerita beberapa hal, apa yang saya alami, apa yang terjadi. Ya cuma saya nggak tahu respon dia. Memang kami lost contact sampai hari ini begitu ya. Mungkin dia benci juga gitu. Dipinjemin film porno aja nggak boleh gitu ya. Video porno, karena zaman itu kan kaset video porno aja segede gaban gini teman-teman ya. Saya ingat banget itu waktu tukerannya di WC kelas, WC sekolah. Jadi nanti dia masuk WC sini, saya masuk sebelahnya, terus nanti taruh begini begitu ya. Saya alami tuh masa-masa yang kelam seperti itu. Tapi ketika berubah, memang salah satu yang sulit adalah orang lain kenal kita kan, melihat perubahan hidup kita. Tapi ketika memang kita sungguh-sungguh mengalami perubahan, pasti ada yang berbeda. Saya rindu orang tua saya, waktu itu saya rindu papa saya berhenti merokok. Saya doain lama tuh. Akhirnya saya bikin surat kaleng. Teman-teman bikin surat kaleng ya. Zaman-zaman itu kan banyak surat kaleng ya. Surat kaleng itu saya tulis kepada papa saya pakai nama lengkapnya dia. Di belakangnya tanpa pengirim. Saya pergi ke kantor pos kirim untuk ke rumah sendiri. Jika kelihatannya ada perangkonya. Di situ saya hotbain papa saya ketik biar gak ketahuan tulisan tangan saya. Saya ketik itu ayat-ayat yang berkaitan dengan betapa mengerikannya tubuhmu adalah bait Allah. Saya baik berkobar-kobar banget. Tapi waktu itu yang saya hayati adalah ketika saya mengalami Tuhan, saya rindu orang lain kenal Tuhan juga. Berita itu bukan lagi sesuatu yang ada di luar diri saya, tapi itu sesuatu yang ada dan saya alami dalam diri saya. Dan ya pergumulan itu nggak gampang ya. Ternyata setelah saya doain sekitar 10 atau 11 tahun lah baru papa saya berhenti merokok. Tapi poinnya adalah Tuhan kasih beban itu.
ketika engkau kenal Dia, salah satu yang Tuhan akan bangkitkan dalam hatimu adalah beban untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Itulah judul buklet kita. Ada yang ingat bukletnya? Judulnya apa? Siapakah sesamaku? Manusia. Jangan begitu baca, oh siapakah sesamaku manusia? Kepada siapa Tuhan mau utus aku? Oh, ke Afrika. Kejauhan. Di rumahmu dulu, samping kamarmu, di kelasmu. Saya ingat waktu itu saya udah mulai kuliah, saya saat teduh, dan saya rindu waktu itu adik saya saat teduh. Saya di Jakarta, mereka tinggal di daerah di Makassar, jadi saya kirimkan. Saya ingat secara rutin saya kirimkan renungan harian setiap bulan untuk adik saya. Ada cara-cara yang Tuhan izinkan dan ingatkan melalui hidup, melalui seluruh keberadaan. Kita punya kerinduan orang lain kenal Tuhan. Nah, friendship evangelism ini akan memberikan kepada kita kesempatan untuk dalam jangka waktu yang lebih panjang berdoa, mendoakan orang tertentu, mendoakan pribadi tertentu supaya dia kenal Tuhan, dan juga mengupayakan sesuatu. Kita kadang-kadang mungkin tidak bisa melakukan semua hal. Bahkan ingat, target kita bukan supaya dia bertobat, karena pertobatan itu anugerah Tuhan. Bagian kita mungkin cuma menebarkan benih. Tapi biarlah Tuhan bekerja, dan pada waktu Tuhan, seperti saya ceritakan tadi, 11 tahun lebih baru papa saya berhenti merokok. Ada cara Tuhan yang ajaib dengan waktu yang ada. Nah, ada satu cerita di Alkitab yang juga menggambarkan kerinduan seperti ini. Saya coba lihat di beberapa Injil, tapi yang paling kelihatan itu di dalam Injil Lukas. Ya, kita lihat sebentar Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasal yang kelima, kita akan baca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Judulnya apa? Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Siapa itu Lewi? Nah, ini Matius ya. Matius nama lainnya Lewi. Jadi Matius ini ikut Yesus ya. Dia kuliah di mana? Dia anak stan kayaknya ya. Pemungut cukai. Ya. Jadi kalau saya pergi ke stan pelayanan, mereka senang banget ayat-ayat berkaitan dengan pemungut cukai ya. Ya, kita baca bergantian. Pria mulai ayat 27, wanita 28, kita bergantian sampai selesai perikopnya ya. Saya baca judulnya lalu pria mulai. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Menarik sekali, pertama Yesus tahu persis tujuan hidupnya datang ke dalam dunia. Itu ada di ayat terakhir yang kita baca tadi ya. Bukan datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Siapakah orang Farisi? Apakah mereka orang benar? Saya pikir sih tetap mereka orang berdosa, tetapi mereka orang yang menganggap dirinya benar. Salah satu yang menghalangi kita juga untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, yang menarik bagi saya adalah responnya Lewi. Ada dua respon yang kita bisa lihat. Pertama, ketika dia dipanggil Tuhan, lihat ayat yang ke-28. Maka berdirilah Lewi. Kalau lihat di bagian lain, dia dikatakan lagi duduk di rumah cukai ya. Nah, ini menarik responnya. Berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu
lalu mengikut dia. Respon pertama adalah dia tanggap, dia tinggalkan pekerjaannya. Memang dalam konteks ini panggilan yang khusus ya, tidak semua orang dipanggil seperti ini juga. Tapi menarik bagaimana melihat responnya Lewi ketika Tuhan panggil dia. Dia tahu pekerjaannya pada waktu itu adalah banyak jadi batu sandungan kalau yang namanya pemungut cukai. Dan akhirnya dia mengikut Tuhan. Tapi yang menarik respon yang kedua, ya, dia bikin pesta perpisahan, farewell party, ya, sama siapa? Sama teman-temannya. Hanya Injil Lukas yang mencatat dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Teman-teman, waktu saya merenungkan ini, mengadakan perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya dan teman-teman sejawatnya datang. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Dari cara diceritakannya ayat ini, kelihatan bahwa Matius, Lewi ingin temannya juga berjumpa dengan Tuhan. Jangan lupa loh, kalimatnya jelas. Dia mengadakan perjamuan untuk Yesus. Tapi kemudian seolah-olah tuan rumahnya sekarang jadi Yesus. Lihat gak cerita itu? Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi teman-teman, saya melihat bahwa perjumpaan dengan Kristus yang dialami Lewi diresponi dengan juga bukan hanya ikut Yesus sungguh-sungguh, tapi benar-benar rindu teman-temannya kenal Tuhan juga. Pertanyaan yang penting kita ingat dan renungkan hari ini, kalau betul kita sudah kenal Yesus, kita sudah terima dia dalam hidup kita, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kepada siapa Tuhan mau engkau memperkenalkan dia? Kerinduan kita supaya kita kenal Tuhan dan memperkenalkan dia. To know him and to make him known. Kenal dia dan memperkenalkan dia. Itu yang akan kita renungkan seharian ini. Saya akan tolong teman-teman untuk coba melihat juga gitu ya. Tapi cerita saya tadi, cerita Alkitab menolong kita melihat betapa pentingnya iman yang kita nikmati dalam Tuhan menjadi iman yang kita saksikan. Kenapa? Karena memang Tuhan memanggil kita untuk menyaksikan dia. Jadi saya pikir ini bukan kita datang sini dapat belajar metode tertentu lalu kayaknya dipaksa-paksa supaya mau PI. Saya pikir jangan, kalau begitu pendekatannya we miss the point. Tapi kalau kau sudah alami, tidak mungkin engkau akan berhenti dengan dirimu sendiri. Tapi saya masih malas kak. Oke, kalau malas bisa diatasi. Saya nggak tahu caranya, makanya ikut training ini. Saya nggak mau kak, itu masalahmu. Kalau memang udah nggak mau ya udah susah juga gitu ya. Tapi harusnya kalau kau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, itu akan memancar dari hidup. Oke? Itu yang saya mau sampaikan hari ini sebagai bagian pengantar firman Tuhan. Dan mari kita lihat sebentar, ada satu video yang mengingatkan saya betapa pentingnya benih yang kita tabur. Kita tidak tahu berapa besar dampaknya, tapi Tuhan sanggup melakukan dampak yang luar biasa. Ada teksnya? Tidak. Ini dalam bahasa Inggris, saya yakin kalian bisa paham lah ya, tentang seorang mahasiswa yang bersaksi kepada teman kamarnya di kampus dulu gitu ya. Lalu teman kamarnya bersaksi lagi dan seterusnya dan seterusnya. This is Nate. Nate became a Christ follower 2 weeks ago and is still a bit giddy about it. Boleh lihat Nate-nya mana? Bisa? Convertnya nggak berhasil ya? Sorry ya, ini karena pakai laptop yang agak canggih. Oke.
This is Nate. Nate became a Christ follower 2 weeks ago and is still a bit giddy about it. Now he's trying not to do cartwheels in public. Nate became a believer partly because of Kim. Yet oddly enough, Kim and Nate have never met. How is this possible? Well, let's take a look. Kim loved Jesus from an early age, and in college she had a huge impact on her friends. While most of her peers used their college years to, well, experiment, Kim didn't. She remained committed to her faith, and it showed. It especially showed to Lisa, her roommate, who confessed to Kim that she wanted whatever it was that made Kim so strong. Kim shared her faith with Lisa, and Lisa believed. Years later, at Lisa's first real job, she met Thomas. Thomas was hit by a drunk driver when he was 13 and still carried a lot of anger and bitterness. Thomas and Lisa became friends, and it wasn't long before he started going to church with Lisa and her husband. After a lot of studying and searching, Thomas gave his life to Christ. Fast forward a few years. Thomas became a public speaker and was often asked to speak at large events. See, when he became a believer, Thomas developed a new perspective on life. He stopped resenting what had been taken from him and started being thankful for the second chance he'd been given. On one particular day, Thomas shared about overcoming hardship and what it means to choose joy. He was so passionate that a number of people were inspired to share a link to his video. The video of Thomas inspired James, too. And if anyone needed inspiration, it was him. James had a ton of issues. He spent most of his life as a passive husband, an absent father, and a horrible friend. That said, no one disliked him more than he disliked himself. But everything changed the night he happened to watch Thomas online. Something clicked and he knew what he had to do. He surrendered his miserable life to someone greater, and he was forever changed. James fought hard to make up for the lost years with his family. And he also began working with young men who were in danger of throwing their lives away. One of those men was Nate. Nate didn't really know his own dad, and he had no real direction in life, ultimately bouncing from one bad decision to another. Because of that, he often found himself in trouble with the law. No one had ever showed him what it looked like to be a real man. That is, until he met James. James became the first father figure Nate ever had. He learned about honesty, self-control, humility, and integrity, and where those traits come from. 2 months later, Nate publicly declared his belief in Christ. And of course, James was there. Now you can see the connection. Nate was impacted by James, who was influenced by Thomas. Thomas saw an uncommon joy in Lisa, who learned of Jesus from Kim. Kim's relationship with God eventually led to Nate's. Funny how these two people have never met and never will. Nggak saling kenal satu sama lain, walaupun ketemu di coffee shop itu mereka nggak saling kenal. Tapi ternyata hidupnya Kim telah berdampak. Dia cuma share tentang apa yang dia nikmati dengan Kristus kepada teman kamarnya di kampus, Lisa. Lisa share kepada teman kerjanya. Dia ajak ke gereja, si Tom. Lalu kemudian teruslah cerita itu. Dan saya pikir kita tidak, kadang-kadang kalau penginjilan jadi target harus bertobat sekian orang. Saya pikir bukan itu. Penginjilan adalah membagi hidup, membagi cerita. Ceritamu dengan Tuhan, cerita Tuhan dengan orang yang lain, cerita Tuhan dengan dunia ini. Karena itu ini akan jadi satu pembelajaran penting buat kita. Saya tutup dengan cerita tentang seorang pelukis. Pelukis ini diminta melukiskan penginjilan. Jadi dia diminta melukiskan tentang penginjilan. Ini judul ilustrasinya Painting the Meaning of Evangelism. Satu waktu seorang diminta melukiskan penginjilan, dan pelukis ini mulai mengambil kanvas. Dan setelah merenung lama, dia mulai berpikir apa yang akan dia gambar. Lalu dia mulai dengan menggambarkan satu pemandangan yang diliputi oleh banyak warna gelap. Dia menggambarkan tentang satu gambaran di laut yang sedang bergelora, di sebuah malam yang gelap,
terlihat ada awan-awan yang gelap, ada halilintar, lalu ada ombak yang menggelora. Dia menggambarkan semua itu, dan di tengah-tengah itu ada banyak batu karang. Itu laut yang penuh dengan karang. Dan kemudian dia menggambarkan satu kapal yang sedang terombang-ambing dan sudah hancur karena diterpa ombak dan karang itu. Para pelautnya sedang tenggelam, menggapai-gapai ke atas tangannya, tetapi tidak ada pertolongan. Itulah gambaran yang mengerikan yang dia gambarkan dari lukisannya. Itu menggambarkan dunia yang gelap, dunia yang akan binasa tanpa Kristus. Satu-satunya pengharapan yang dia lukiskan, di latar depan ada sebuah batu karang yang menyembul keluar dari dalam laut. Ada batu karang yang begitu kokoh. Dan di batu karang yang kokoh itu terlihatlah seorang pelaut kesepian yang sedang memeluk batu karang itu dengan kedua tangannya. Dan pada saat yang sama harus menyaksikan teman-temannya yang sedang tenggelam. Setelah selesai, dia taruh lukisan itu, dia memandangnya. Inilah gambaran penginjilan. Betapa menyedihkannya dunia yang tanpa pengharapan. Tapi ada pengharapan seperti batu karang itu. Ada Yesus yang jadi pengharapan. Setelah dia lihat lagi gambar itu, dia lihat terus, akhirnya dia sadar. Dia mengatakan, saya belum melukiskan penginjilan. Akhirnya diganti. Dia ambil kanvas yang baru. Ukurannya sama dengan kanvas yang pertama. Apa yang dia gambarkan? Dia menggambarkan hal yang persis sama dengan gambar pertama. Dia menggambarkan laut yang sedang bergelora. Dia menggambarkan awan-awan pekat yang gelap. Dia menggambarkan petir yang menyambar. Dia menggambarkan perahu yang sama. Dan serpihan-serpihan perahu di mana sudah hancur terkena ombak. Dia pun menggambarkan pelaut-pelaut yang sedang memegang serpihan itu dan beberapa tenggelam. Apa bedanya? Di bagian latar depan juga sama. Dia menggambarkan batu karang yang kokoh itu, yang menyembul dari dalam laut. Tidak ada yang berbeda. Di batu karang itu pun ada seorang pelaut kesepian yang sedang memegang batu karang itu. Waktu diperhatikan lebih jauh, di situ ternyata bedanya. Kali ini dia menggambarkan seorang pelaut yang memeluk batu karang itu dengan satu tangan, sementara tangan yang lainnya sedang menggapai temannya yang sedang nyaris tenggelam. Memang dia tidak bisa selamatkan semua temannya, tapi dia memeluk batu karang itu dengan satu tangan, sementara tangan yang satunya menggapai temannya yang nyaris tenggelam untuk menyelamatkan temannya. Setelah dia gambarkan itu, dia bilang, inilah penginjilan. Sebelum ada tangan yang terulur, sebenarnya belum pernah ada penginjilan. Tapi kalau engkau Tuhan gerakkan, kau sudah kenal dia, kau alami indahnya hidup bersama Tuhan, biarlah engkau jadi tangan yang terulur, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari berdoa secara pribadi. Minta Tuhan bukakan hatimu. Sudahkah engkau sungguh-sungguh menerima dia? Dan jika sudah, pertanyaannya, adakah beban tangan yang terulur menjangkau mereka yang belum hidup di dalam Tuhan? Lewi mengundang Yesus nampaknya secara sengaja
supaya teman-temannya punya kesempatan berjumpa dengan Yesus. Siapa yang kau temui setiap hari? Apakah hatimu juga bagi mereka? Supaya mereka berjumpa dengan Kristus. Mari pikirkan 1-2 nama yang mungkin kau katakan, Tuhan kasih saya kesempatan bersaksi kepada dia. Doakan, minta beban dari Tuhan. Menutup bagian firman ini, mohon kesediaan Kak Ernest memimpin kita dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau kembali mengingatkan kepada kami mengenai pentingnya penginjilan, mengenai pentingnya teman-teman di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami mengenal Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang lemah, berikan kepada kami hati-Mu yang begitu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sedikit memikirkan tentang diri kami, sehingga kami bisa lebih banyak memikirkan orang-orang di sekitar kami, bagaimana nasibnya ya Tuhan, dan bagaimana hidupnya ya Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati pengenalan akan Yesus Kristus dari kami. Tolonglah kami ya Tuhan, gerakan hati kami, dan tolonglah kami agar kami mau membayar harga yang harus dibayar untuk melakukan penginjilan ya Tuhan. Mungkin kami harus berbicara, mungkin kami harus meninggalkan dosa-dosa kami, tetapi ya Tuhan, tolonglah kami, sanggupkan kami, dan biarlah Roh-Mu yang Kudus memimpin kami, dan kami terus menerus bergantung kepadamu dan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan Kau tolong kami agar benar-benar serius memikirkan orang lain, mendoakan orang lain, sehingga mereka dapat mengenal Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.